Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pameran teknologi pertanian di Tampila pada Penas Tani, mulai dari budidaya tanaman tropis sistem kultur jaringan hingga peternakan sistem closed loop. Tapi soal dukungan politik, Khofifah silaturahmi dengan warga Jawa Timur yang menetap di Sumatera Barat. Setelah melakukan penyelidikan sejak Senin petang, Selasa siang, Polres Pariaman akhirnya menetapkan ibu korban penganiayaan sebagai tersangka. Meski sempat berbelit saat memberikan keterangan, namun warga Sungai Limau ini tak bisa mengelak setelah diperlihatkan barang bukti yang digunakan untuk menganiaya anak kandungnya itu. Berdasarkan informasi yang digali polisi, pelaku kerap menganiaya korban karena tidak menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Selain itu, buah hatinya itu sering dituduh mencuri uang. Korban sering mendapat siksaan dengan berbagai macam cara. Penderitaan korban terungkap Senin lalu setelah videonya beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat tubuh korban yang masih berusia 10 tahun ini terdapat bekas luka. Pengakuan korban, semua penganiayaan itu dilakukan oleh ibunya. Kesel setiap korban ini tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti nyuci. Ini anak umur 9 tahun, suruh nyapu, nyuci, masak, atau dia menuduh uangnya dicuri sama anaknya. Sehingga dia langsung temperamen melakukan penganiayaan. Bocah perempuan yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar ini masih dalam perlindungan polisi dan mendapat perawatan medis di rumah sakit. Sedangkan sang ibu harus mendekam di tahanan Polres Pariaman untuk diproses secara hukum. Tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara karena melanggar undang-undang tentang perlindungan anak. Namun karena korban darah dagingnya sendiri, hukumannya ditambah sepertiga dari pasal yang disangkakan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pekan Nasional Petani Nelayan ke-16 digelar di Lapangan Udara Sultan Syahrir, Kota Padang sejak tanggal 10 Juni hingga tanggal 15 Juni 2023. Kegiatan ini ternyata membawa berkah bagi warga sekitar lokasi Penas Tani diselenggarakan. Rumah-rumah warga menjadi tempat penginapan puluhan ribu peserta yang datang dari seluruh tanah air. Salah satunya rumah yang berada di RW 03, Kelurahan Daduk Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tangah ini. Di rumah Ketua RW 03 ini, 11 peserta yang berasal dari kontingen Sumatera Utara menginap selama 5 hari. Selama menginap di rumah ini, belasan peserta tersebut mendapatkan fasilitas seperti kamar tidur dan konsumsi. Semua biaya selama menginap di rumah tersebut telah ditanggung oleh pemerintah Kota Padang, selaku tuan rumah pagelaran Penas tersebut. Jumlah pesertanya sebanyak 11 orang, dengan rincian Tapanuli Tengah 4 orang, Tapanuli Utara 7 orang. Sangat senang sekali, di samping kita menjadi tuan rumah, tunggu Padang menjadi ramai, kita juga bisa sebagai pemasukan dari masyarakat Kota Padang. Jadi antaranya adalah menginap di rumah warga, akan menjadi pemasukan dari warga. 5 hari. Ini hitung-hitungannya per orang atau per kamar nih Pak? Per orang. Satu orang ini bayar berapa duit tuh Pak? Kalau satu orang itu 150 makan. Berapa kali makan mereka nih Pak? 8 kan? Malam. Berarti 2 kali Pak ya? Pertemuan akbar petani dan nelayan se-Indonesia yang digelar sekali dalam 5 tahun itu setidaknya melibatkan peserta 28.000 orang datang ke Kota Padang. Sebelumnya,
pemerintah Kota Padang sebagai tuan rumah sudah menyiapkan ribuan rumah warga sebagai tempat penginapan peserta. Robiham melaporkan dari Padang. Si Pagdamri itu masuk belok kanan udah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa, menemui warga Sumatera Barat asal Jawa Timur Minggu malam. Kedatangan orang nomor 1 di Jawa Timur tersebut disambut dengan tari pasambahan, khas Minangkabau, dan suguhan siriah dalam carano. Mantan Menteri Sosial di era Presiden Jokowi periode pertama ini hadir di Padang untuk menyaksikan kegiatan nasional Penastani yang dipusatkan di Lanut Sultan Syahrir Padang. Pada kesempatan itulah, Khofifah menyempatkan untuk bersilaturahmi dengan warga Sumatera Barat asal Jawa Timur. Menurut Khofifah, kehadirannya jangan diartikan sebagai bentuk untuk mencari dukungan politik sebagai cawapres menjelang pemilu 2024, namun kehadirannya untuk meningkatkan perdagangan kedua provinsi. Ini nggak ada kaitan dengan 2024. Jadi pokoknya ini adalah program dari Dinas Perindak yang diikuti oleh seluruh OPD, diikuti oleh BUMD, diikuti oleh Kadin, ada forecast di sini, kemudian IWAPI yang luar biasa, IWAPI Jawa Timur ini luar biasa, ibu-ibu yang solihah dan pintar untuk bisa mendulang uang, luar biasa. Menurut data yang disampaikan kerukunan warga Jawa Timur di Sumatera Barat, tercatat ada sekitar 1.000 orang yang tinggal dan menetap di Sumatera Barat. Mereka tersebar di beberapa kabupaten dan kota dengan berbagai profesi pekerjaan. Laude Johardioanse melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.